Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan email akun untuk rumahskopus.com? Sudah Sudah. nggih? Dan Iya, Mbak, oke. Baik. Nah, itu nanti belum. gunanya gimana? Dapatnya di mana? Saat pendaftaran, Ibu. Dari chat admin kami pendaftaran. Nah, silahkan nanti kalau semisal Bapak Ibu belum merasa mendapatkan, bisa di-scroll chat awal saat mendaftarkan kelas online ini, gitu nggih. Di sana nanti akan ada email dan juga password yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuka akun rumahskopus.com. Akun tersebut atau link website tersebut berisikan video materi pembelajaran Bapak Ibu, gitu. Jadi selain Zoom ini, akan kami sediakan juga video pembelajaran yang nanti dapat Bapak Ibu akses nggak ada batasan waktunya gitu. Jadi sampai kapanpun walaupun 8 sesi kita sudah selesai gitu nggih nanti tetap bisa Bapak Ibu akses gitu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu kita juga menyediakan record gitu nggih. Tapi kalau Bapak Ibu juga berkenan mau record mandiri juga dipersilahkan. Nanti mungkin bisa pilih record to komputer gitu nggih. Lalu nanti akan kami ACC gitu, akan kami approve seperti itu Bapak Ibu. Untuk 8 kali pertemuan ini di hari Selasa, Kamis, dan juga Sabtu, nggih Bapak Ibu. Jadi kita akan bertemu di hari tersebut di jam yang sama, 19.30 seperti itu. Dan untuk materi hari pertama adalah judul. Nah, ini nanti di sini nanti kita akan memberikan tips and tricks gitu, kiat-kiat apa yang perlu Bapak Ibu lakukan untuk membuat judul kita ini menjadi eye-catching. Untuk materi pertama nanti akan disampaikan oleh Mas Novan, gitu ya Bapak Ibu. Mungkin Mas Novan apakah sudah hadir? Bisa disapa dulu, kita menyapa Bapak Ibu yang ada di sini. Nah, ini partner saya Bapak Ibu ada Mas Novan, gitu. Jadi untuk selama 8 sesi webinar batch ini akan didamping oleh saya Hanifah Fajri dan juga Mas Novan, seperti itu. Oke, sebelum bisa langsung kita mulai saja Mas Novan atau Oke, ada yang boleh, mau disampaikan? boleh. Sudah Boleh, waktunya oke. soalnya. Oke, mungkin karena oke ada yang record. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan atau sebelumnya ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu. Oke, tidak ada. Oke, baik. Silahkan Mas Novan untuk memulai pada sesi malam hari ini. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nipa. Mungkin sebelumnya Bapak dan Ibu semuanya, apakah suara saya terdengar dengan jelas atau Sangat masih agak jelas, Mas. putus-putus? Mungkin agak sedikit lebih kenceng ya, Mas. Agak kurang jelas? Masih terlalu pelan sekarang? Oke. Sudah aman ya? Oke. Nah, baik Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu Waalaikumsalam. semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novan, Bapak dan Ibu semuanya. Saya di sini trainer gitu nggih dari Rumah Skopus. Yang insya Allah saya dan Mbak Hanifah nanti akan mendampingi Bapak dan Ibu selama 8 sesi ke depan. Begitu. Tanpa berlama-lama, ini kita bisa mulai gaspol atau mau pelan-pelan dulu Bapak dan Ibu? Pelan-pelan dulu Pelan-pelan atau aja, mulai Mas. gaspol? Oke, oke, kita pelan-pelan dulu Bapak dan Ibu semuanya. Kita bisa mulai di materi yang pertama, tapi sebelum itu, karena mungkin nanti ada beberapa peserta yang bergabung, jadi mungkin setelah kami sampaikan materi, akan ada break room begitu Bapak Ibu semuanya. Nanti akan kami bagi 2 kelompok supaya semua peserta bisa mendapatkan pelayanan setelah merata akan begitu. Kita mulai Bapak Ibu semuanya. Untuk materi pertama atau hal pertama yang dilihat oleh pembaca. Hal pertama yang dilihat oleh editor. Sesuatu dari paper kita nanti yang pertama kali dilihat kan begitu Bapak Ibu semuanya. Kita mulai dari topik dan judul yang menarik begitu Bapak dan Ibu. Ini sedikit, kalau Bapak Ibu masih bingung apa yang harus ditulis dalam papernya, saya harus mengingatkan kembali, seperti yang Pak Jo sering sampaikan, menulis paper itu bukannya melaporkan hasil riset, tapi menjual ide atau temuan dari riset kita. Yang berarti riset itu ranahnya sudah ada di dapur, begitu. Nah, paper itu bagaimana kita menyajikan masakan kita ini, Bapak dan Ibu.
supaya orang lain tertarik begitu. Jadi jangan disamakan, mohon izin sebelumnya, jangan disamakan antara judul sebuah riset dengan judul paper kita nantinya. Begitu. Nah, kita langsung mulai saja. Di sini, Bapak Ibu semuanya. Di Rumus Scopus kami punya formula gitu, nggih. Kami punya tips dan trik gitu. Bagaimana membuat judul itu menarik oleh pembaca minimal kan gitu. Contoh di depan Bapak Ibu semuanya. Di sini kami mempunyai judul sebuah paper Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMEs. Nah, kalau judul sebuah paper itu seperti ini, maka saya bisa pastikan orang lain yang membaca itu sudah bisa menyimpulkan hasil risetnya Bapak Ibu semua. Begitu. Jadi mohon kalau masih ada istilah-istilah riset, hubungan, pengaruh, nah itu masih sebuah istilah riset tapi yang belum jelas. Pengaruhnya tidak tahu pengaruh positif negatif kah? Hubungannya tidak tahu hubungan positif atau negatif, begitu. Jadi di sebuah judul paper, Bapak Ibu harus berani menampilkan kontribusi risetnya. Itu. Kita menjual paper di sini Bapak dan Ibu. Bukannya melaporkan hasil riset gitu. Jadi karena kalau kita konteksnya menjual, harus ada unsur intrik-intriknya kan gitu Bapak Ibu semuanya. Nah di sini ada 3 elemen atau 3 cara gitu, bukan 3 cara ya, 3 poin pokok yang harus ada dalam judul paper kita nanti Bapak Ibu semuanya. Yang pertama metode, yang kedua signifikan, dan yang ketiga objektif di sini. Nah, saya sedikit sampaikan secara singkat saja. Untuk yang pertama, metode. Metode dalam judul itu bukanlah metodologi penelitian. Jadi kalau metode dalam judul itu Bapak Ibu masih menganggap itu sebagai metodologi penelitian, jangan. Metode dalam judul itu adalah cara yang Bapak dan Ibu gunakan, temuan hasil risetnya, atau sebuah solusi yang Bapak dan Ibu temukan. Metode dalam judul itu adalah cara, temuan, atau solusi yang Bapak dan Ibu tawarkan. Nah, itu dia. Metode dalam judul paper. Lalu signifikan. Signifikan sebuah manfaat dampaknya. Itu. Metode sudah kita tulis. Ini metode saya. Lalu dampaknya apa? Manfaat yang diberikan apa? Kontribusinya apa? Nah, itu dia. Itu adalah signifikan dalam judul paper. Jadi jangan kita malah membuat penasaran orang. Sampaikan aja. Dampaknya positif. Dampaknya negatif. Kalau mungkin dia untuk menjaga ya, tulis saja menjaga, menstabilkan, memperbaiki. Nah, itu dia. Sampaikan saja. Nggak perlu malu-malu Bapak Ibu semuanya. Signifikan. Itu. Lalu objektif atau objek di sini itu yang menerima manfaatnya, yang terkena dampaknya, yang menerima kontribusi dari riset Bapak dan Ibu. Objek siapa? Sebagai orang atau apa? Sebagai tempat, lingkungan, apapun itu. Jadi yang menerima manfaat. Itu nggih. Jadi metode adalah cara, temuan atau solusi yang Bapak dan Ibu tawarkan. Signifikan di sini adalah dampaknya, manfaatnya atau kontribusi dari metode tadi. Objektif adalah yang menerima manfaat Bapak Ibu semuanya. Yang terkena dampaknya, yang merasakan kontribusi riset Bapak dan Ibu. Di situ. Jadi judul itu harus jelas. Jangan sampai malah membuat tanda tanya gitu Bapak Ibu semuanya. Begitu? Jadi judul harus jelas, spesifik, menampilkan kontribusi riset Bapak dan Ibu semuanya. Gitu nggih? Dan di sini mungkin sebagai contoh judul umum Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMEs kan begitu. Pemasaran digital untuk memperbaiki, untuk meningkatkan. Nah, itu dia. Apa yang ditingkatkan? Marketing performance. Kinerja pemasaran di UKM, di UMKM macam-macam gitu. Intinya judul itu harus menampilkan kontribusi dari riset Bapak Ibu semuanya. Gitu ya.
Ini judul. Judul harus eye-catching. Harus menarik. Kalau mungkin kita keluar itu harus menor kan gitu Bapak Ibu. Orang lain jalan tuh nengok, nah itu dia. Itu judul dari sebuah paper. Gitu. Nah selanjutnya, ini sedikit nanti bisa kita lanjut tanya jawab. Setelah judul kita tentukan, Bapak Ibu bisa langsung lanjut untuk membuat sebuah keyword atau kata kunci dari paper kita nantinya. Ini sebagai dasar saja, tidak menjadi sebuah patokan. Jadi keyword yang kita buat tidak harus kita jadikan patokan, tapi minimal ini menjadi pegangan atau minimal ini menjadi langkah pertama kita untuk memudahkan mencari referensi yang relevan nantinya Bapak Ibu semuanya. Itu. Contoh paling simpel membuat keyword dari judul kita breakdown saja. Contoh judul tadi digital marketing to improve marketing performance of SMEs kan begitu. Kita breakdown. Yang pertama terkait tentang digital marketingnya sendiri. Satu. Lalu to improve ini kata kerja. Dan kalau kita jadikan sebuah keyword terlalu luas kan begitu. Improve. Nah, improve apa? Macam-macam. Jadi masih terlalu luas. Tidak bisa kita jadikan kata kunci. Gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu ingin dia menjadi kata kunci, tambahkan. Biar lebih spesifik. Improve-nya, improve marketing performance. Improve SMEs gitu mungkin. Improve-nya UKM. Jelas. Jangan hanya improve saja. Gitu. Tapi saya tidak gunakan. Lalu saya langsung masuk ke marketing performance. Kan gitu. Digital marketing dan marketing performance. Kalau kita bicara digital, tidak terlepas dari yang namanya mobile, kan gitu. Sosial media. Nah, itu bisa Bapak Ibu tambahkan nanti. Itu mobile marketing, SMEs itu sendiri, UKM itu sendiri silahkan dicantumkan. Terus sosial media nggak ada masalah. Tapi kalau kita spesifik ke arah tempat, itu contoh UKM di Kabupaten Yogyakarta gitu mungkin Kabupaten Sleman di Yogyakarta itu terlalu spesifik dan itu jarang biasanya dijadikan keyword gitu karena takutnya itu malah menyempitkan Bapak dan Ibu gitu menyempitkan target referensi kita nanti kita buat luas saja gitu tapi juga tidak boleh terlalu luas nah itu masalahnya silahkan disempitkan jangan terlalu sempit tapi kalau mau dibuat luas jangan terlalu luas nah itu dia itu nggak, jadi ini sedikit untuk keyword dari judul paper kita. Breakdown saja. Kalau dia masih kurang, tambahkan saja kira-kira apa keyword yang secara tidak langsung kita bahas di paper kita nantinya. Begitu Bapak Ibu semuanya. Judulnya eye-catching, keywordnya sudah yang relevan dengan topik kita. Gitu. Begitu di sini. Dan ini sedikit tambahan, setelah kita sudah membuat sebuah judul, kata kunci yang sudah bagus, maka kita bisa menyicil juga atau membuat sedikit yaitu abstrak gitu nggih. Tapi kalau abstrak ini sebagai tambahan saja. Kalau di abstrak itu kan berisikan tentang gambaran kasar. Kalau saya boleh bilang ini sebenarnya kita kerjakan di akhir saja, tapi sebagai gambaran saja. Di abstrak itu hanya berisikan maksimal 250 kata saja Bapak Ibu semuanya. Biasanya bukan 200 sampai 250 tapi 150 sampai 250 kata saja. Jadi tidak semua temuan kita, tidak semua pembahasan kita itu masuk ke dalam abstrak. Terlalu banyak nanti Bapak Ibu. Terlalu banyak dan ini bukannya malah menjadi sebuah pintu masuk tapi malah melaporkan isi paper kita kan begitu. Yang padahal abstrak itu kan gambaran kasarnya saja. Kalau di dunia film itu trailernya kan gitu Bapak. Tidak semua kita sebutkan. Jadi ada beberapa yang wajib ada itu. Yang pertama the background of the research, latar belakang dari riset Bapak dan Ibu. Latar belakangnya terkait dengan topik yang ingin diangkat. Topik apa yang ingin diangkat, nah sebutkan latar belakangnya. Gitu. 1 sampai 2 kalimat cukup. Sudah, gitu aja. Purpose, tujuan dari riset Bapak dan Ibu. Purpose.
riset ini bertujuan untuk sudah itu saja. Metodologi, nah di sini riset ini menggunakan pendekatan kuali, kuanti, mixed method, multi method, dan seterusnya. Sudah, itu aja. Respondennya berapa, dan risetnya di mana. Nah, sudah gitu aja. Jadi metodologi riset Bapak dan Ibu. Tidak perlu spesifik, sampaikan aja kuali, kuanti, respondennya berapa, dan di mana, gitu aja. Principal result, hasil secara umum, hasil temuan yang umum saja gitu. Riset ini menemukan bahwa 9 dari 10 orang, nah macam-macam. Dah gitu aja. Nggak perlu panjang-panjang. Intinya temuan secara umum dari riset Bapak dan Ibu. Terus major conclusion, kesimpulan utama dari paper Bapak dan Ibu. Gitu. Kesimpulan utamanya itu biasanya terkait dengan judul dan tujuan riset. Judul paper kita bicara tentang meningkatkan, tujuan dari paper kita juga meningkatkan, maka kesimpulan dari paper kita harus bicara juga tentang meningkatkan, Bapak Ibu semuanya. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu semuanya, itu sedikit tambahan untuk abstrak. Jadi intinya malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk membantu Bapak dan Ibu untuk membuat judul yang eye-catching. Judul yang orang lain lihat itu menarik gitu nggih. Itu kunci dari sebuah paper dikatakan bagus atau tidak. Dilihat dari judulnya dulu. Kalau judulnya dirasa tidak menarik ya, apalagi isinya dibaca. Kan gitu Bapak Ibu semuanya. Minimal dari judul paper kita dulu, orang lain tertarik untuk membaca. Gitu. Begitu Bapak dan Ibu, itu sedikit materi yang bisa kami sampaikan. Kira-kira apakah ada yang mau tanyakan? Sebelum kita lanjut langsung praktek. Monggo. Silakan. Izin bertanya, Mas Novan. Oke, silakan Ibu. Bagaimana? Saya Bu Nike. Oke. Nggih. Mas Novan, apakah ada sesi konsultasi judul begitu setelah ini atau kita langsung mendengarkan Mas Novan lagi begitu? Ya, terima Kita Ibu, kasih Mas langsung Ibu. Novan. Ya, langsung. Kita setelah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa lanjut sesi break room Bapak dan Ibu semuanya. Akan kami bagi 2 kelompok karena supaya tercapai semua begitu, dan Bapak Ibu bisa langsung share screen gitu nggih. Share screen judulnya dan kita bisa bantu untuk memberikan sedikit tambahan. Gitu, Ibu? Baik, jadi nanti diskusi judul di ruang breakout. Nggih, Begitu. benar sekali. Oke, baik. Terima kasih Mas Novan. Sama-sama Saya Ibu. beralih ke laptop. Nggih, siap. Siap, nggih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya, Yang nggih, Mas silakan Pak. Novan. Ya, tadi itu kan besarannya itu metodologi, signifikansi dan objektifnya. Nggih. Maksud saya, apakah ini tidak dipengaruhi oleh disiplin ilmu lain gitu? Karena kan yang Mas Novan tampilkan ini bicara mengenai untuk ilmu sosial gitu ya. Kuantil betul ya. Seperti Ya. itu Pak. Ya. Jadi maksud saya, apakah semua penelitian itu bertumbuh pada 3 model yang Mas Novan sampaikan tadi? Oke, baik. Nah, sedikit Bapak Ibu semuanya. Memang yang kami sampaikan di sini lebih cocok mungkin ke arah riset-riset kuanti gitu ya, mungkin terkait dengan riset kuantitatif gitu. Tapi kalau mungkin Bapak dan Ibu risetnya terkait dengan kuali gitu, atau terkait dengan bahasa ataupun sosial gitu, boleh. Contoh sebuah riset kuali gitu, kalau kita bicara masalah kuali mungkin istilahnya pengaruh gitu, pengaruh sosial media gitu, kita bisa ngomong pengaruh sosial media terhadap perilaku anak usia dini kan gitu. Itu contoh judul dari riset kuali kan gitu. Nah, signifikannya apa Mas? Kita bisa tulis Bapak Ibu semuanya. Signifikan itu adalah pengaruh di sini. Pengaruhnya itu pengaruh positif atau pengaruh negatif gitu. Jadi tetap meskipun konteksnya kuali, Bapak Ibu harus cantumkan, tulis apa
temuan yang Bapak dan Ibu hasilkan dalam risetnya. Contoh, pengaruh dari sosial media yang kami temukan dalam riset itu ternyata negatif. Konotasinya negatif, signifikannya negatif, kan gitu. Ya sudah, tulis saja. Tulis saja. Contoh, kita buat konotatif negatif. Bahayanya, gitu. Bahayanya sosial media terhadap perilaku anak usia dini. Nah, itu dia. Jadi, apapun itu, apapun temuan riset Bapak dan Ibu, harus berani. Bilang aja di depan Bapak Ibu. Kalau dia memang bahaya, apa bentuk bahayanya? Itu. Contoh, dia dapat menurunkan pola pikir, menurunkan kecerdasan anak, mempengaruhi perilaku negatif anak. Nah itu, cantumkan saja. Tapi tidak kita tulis hanya pengaruh saja. Jangan, pengaruh kan masih bisa pengaruh negatif atau positif atau negatif kan gitu. Tapi kita berani ngomong, pengaruhnya itu negatif. Apa bentuk negatifnya? Bahayanya sosial media terhadap perilaku anak, contohnya gitu. Atau kalau mungkin Bapak dan Ibu arahnya ke arah hukum gitu, hukum atau mungkin terkait dengan sosial yang lebih umum gitu, bisa dicantumkan. Contoh kalau dia bidang hukum, cantumkan aja identifikasi, itu mengidentifikasi atau mengungkapkan. Nah itu istilah mengungkapkan itu adalah signifikan Bapak dan Ibu. Sebuah temuan yang kita hasilkan dari riset kan gitu, mengungkapkan kasus ini bla 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 dengan metode apa itu. Jadi apapun itu, saya bisa bukan semua jurnal itu menggunakan cara seperti ini, tapi menurut kami, pengalaman kami di sini, kalau kita mempunyai 3 hal di sini Bapak dan Ibu, itu judulnya jadi jelas gitu ya. Metodenya apa, hasilnya apa, dan siapa yang mendapatkan manfaat itu. Contoh, marketing performance ini. Oh, kinerja pemasaran. Apa yang diinginkan dari kinerja pemasaran ini? Untuk ditingkatkan. Oh, ditingkatkan. Apa yang ditingkatkan dan menggunakan apa yang ditingkatkan? Digital marketing. Selesai. Gitu Bapak Ibu semua. Jadi jelas. Judulnya tidak bentuk tanda, bukan bentuk tanya, tidak membuat orang-orang bertanya gitu, bukan. Tapi jelas judulnya apa, metode apa yang digunakan, hasilnya apa. Lebih ke seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi sepengalaman kami, kalaupun risetnya bukan kuanti ataupun dia kuali, SLR, multi metode macam-macam itu, kita bisa lebih bagaimana kita untuk menjual judul kita. Jadi kalaupun ini konteksnya menjual, harus dicantumkan Bapak dan Ibu. Apa yang menjadi nilai jual dari paper kita. Gitu. Apa yang Bapak Ibu ingin jual dari papernya. Gitu. Jadi jangan malu-malu. Jangan kita malah tampilkan hasil atau temuan itu di dalam body of paper. Jangan, nanggung. Tampilkan saja langsung di judul paper kita. Gitu. Mungkin begitu Bapak? Izin bertanya lagi, Mas Novan. Oke, silakan Ibu. Nggih. Saya pernah menjumpai paper itu judulnya itu kalimat tanya gitu, Mas Kalimat Novan. tanya. Nggih. Iya. Menurut Mas Novan, dengan judul seperti itu bagaimana? Apakah Boleh. juga bisa menjadi pemantik gitu? Dan Boleh. pertanyaan kedua, kalau SLR itu bukannya tidak ada kata pengaruh dan signifikan dalam judul ya, Mas Novan? Nggih, dua Boleh. pertanyaan itu. Ciri khas dari judul SLR itu seperti apa? Mungkin Mas Novan bisa memberi clue Oke. gitu. Nggih, terima kasih Oke. Mas Novan. Oke. Nah, untuk yang pertama Ibu, sangat dibolehkan kalau judul Bapak dan Ibu dalam bentuk tanda tanya. Itu kondisi di mana saat riset kita hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan. Contoh judul saya tadi untuk meningkatkan kinerja pemasaran kan begitu. Nah, ternyata setelah saya melakukan riset dan saya menemukan kesimpulannya itu tidak adanya sebuah peningkatan yang signifikan kan gitu contohnya. Gitu. Nah, itu boleh. Kita tambahkan tanda tanya di akhir judul kita. Gitu.
supaya itu dalam tanda kutip tuh menutupi kekurangan dari riset kita gitu. Contoh di sini, digital marketing to improve marketing performance of SMEs. Nah, ternyata setelah kita melakukan riset tidak adanya sebuah temuan yang signifikan gitu. Tidak ada bentuk sebuah peningkatan yang kita harapkan kan gitu. Boleh untuk menutupi dalam tanda kutip riset kita itu tidak sesuai harapan, maka ada tanda tanya di belakangnya. Gitu. Tapi kita mengarahkan orang untuk melihatkan gitu, memperlihatkan bahwa metode digital marketing ini bisa digunakan pada kinerja pemasaran kan gitu. Meskipun nanti orang lain tuh harus baca paper kita dulu. Nah, fungsi tanda tanya tadi itu orang lain untuk tertarik membaca paper kita. Meskipun kesimpulan atau hasil riset tidak sesuai harapan kita di awal, Bapak Ibu semuanya. Nggak ada masalah, kasih tanda tanya. Tapi bentuknya sudah seperti ini. Digital marketing to improve marketing performance of SMEs, tanda tanya. Kalau kesimpulan atau hasil risetnya tidak sesuai harapan gitu. Biasanya bukannya mengarah ke konotasi negatif, tapi tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Nggak ada masalah, kasih tanda tanya. Gitu Ibu, itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait dengan SLR. Memang saya di awal juga mencantumkan, silakan hilangkan istilah-istilah akademisi, hubungan, pengaruh, nah itu. Istilah-istilah dalam judul laporan riset itu jangan digunakan. Pengaruh, hubungan itu jangan. Langsung saja kita berikan gitu. Kalau dia hubungannya apa? Positifkah, negatifkah? Gitu. Kalau dia konotasinya negatif, tulis mungkin budgeting gitu, mungkin pembayaran secara digital untuk menurunkan. Nah, contoh. Jadi contoh budgeting ini berhubungan dengan kasus korupsi gitu contohnya atau praktek korupsi. Nah, itu cantumkan aja hubungan atau pengaruhnya. Tulis saja. Kalau pengaruhnya mungkin dalam bentuk sebuah hal yang negatif, tulis saja. Pembayaran secara digital untuk menurunkan praktek korupsi. Titik 2, studi kasus sistematik literatur review. Selesai gitu Bapak Ibu semua. Jadi tetap judulnya itu harus mencerminkan sebuah kontribusinya. Kontribusi dari riset Bapak dan Ibu. Gitu. Begitu Ibu? Apakah jelas atau mungkin perlu saya ulang lagi Ibu? Berarti kalau SLR itu contohnya seperti apa, Mas Novan? Nah, kalau Satu SLR contoh. sendiri, kalau SLR sendiri, saya mungkin kalau contoh ada tidak nggih? Contoh kalau SLR itu sebenarnya itu kalau menurut saya sama-sama melakukan riset, tapi risetnya itu di dunia maya gitu nggih, kalau menurut saya. Karena dia membandingkan antar referensi kan gitu. Yang seharusnya itu levelnya sudah di atas. Kalau kita kan di sini mengarahkan Bapak dan Ibu untuk mulai dari paper by riset kan gitu. Itu yang pertama. Terus kalau SLR itu sebenarnya membandingkan, tapi apa yang ingin dibandingkan dan apa yang ingin dihasilkan itu yang menjadi poin utama atau topik utama di paper itu. Contoh dia membandingkan antara tadi digital marketing dengan marketing performance. Sudah dia menggunakan sama-sama referensi-referensi yang bicara tentang pemasaran, tapi juga judulnya itu bicara tentang sebuah temuan yang diinginkan. Saya mohon maaf ya, di sini saya tidak tahu papernya apakah ada. Oh ada, sebentar Bu. Di sini ada. Contoh, saya buka saja di sini. Contoh judul menggunakan SLR gitu. Nah, di sini. Coba saya langsung share screen saja. Nah, di sini. Contoh seperti ini Bapak Ibu semuanya. Contoh. Jadi ini contoh dari review paper gitu nggih. Learning Analytics in Virtual Laboratories. Gitu. Jadi sebuah analisis pembelajaran gitu, di Virtual Laboratories, a systematic review of empirical research kan gitu. Selesai. Jadi ini jelas
Jadi analis apa yang dihasilkan? Dia menganalisis sebuah learning, pembelajaran di metodenya virtual laboratories, kan gitu. Jadi bukan metode, objeknya virtual laboratories. Jadi di sini. Jadi kalau judul itu ditulis seperti ini, jelas Bapak Ibu, apa yang ingin disampaikan, kan gitu. Learning Analytic in Virtual Laboratories. Systematic Literature Review of Empirical Research. Ini contoh Ibu, sedikit judul dari paper-paper SLR gitu nih, review paper. Tapi kalau saran saya gitu, ini kalau bisa apa nih? Karena jujur kalau saya mungkin belum di level itu, karena itu membandingkan gitu nih. Dan yang dibandingkan tidak hanya 1-2 referensi, tapi mungkin bahkan ratusan referensi itu dianalisis, diolah, ditemukan, pembagiannya dibagi-bagi gitu. Contoh ini yang terkait dengan pembelajaran, ini yang terkait itu macam-macam. Jadi levelnya sudah lebih tinggi sebenarnya. Gitu. Tapi ini contohnya Ibu, kira-kira seperti ini. Baik, Mas Novan, terima kasih. Oke, sama-sama Ibu. Begitu Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, apakah masih ada lagi yang mau tanyakan? Atau bisa langsung praktek saja? Tidak ada? Oke. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada lagi, kita bisa langsung praktek. Dan nanti Bapak Ibu bisa langsung menyiapkan share screen gitu. Nanti bisa langsung masuk di sini dan langsung kita bantu sedikit untuk mengoreksi. Oke, Join. ya. Untuk breakout room-nya sudah kami buka, Bapak Ibu. Silahkan bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan nama dan yang tertera di pembagian ini, nggih, Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Oke, baik Bapak dan Ibu. Terdengar suara saya? Oh, Terdengar, Mas. oke, sebentar. Ini sudah masuk belum ya? Kok saya
Oke. Mas Rizal sudah menjadi host, nggih?